Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali kita berjumpa dengan Ngomin. Sorry kemarin-kemarin absen. Anyway, langsung saja. Kalau aku sekarang bahas pertandingan Inter lawan Sociedad mungkin agak basi ya. Jadi aku akan bahas juga. Tapi lebih jauh lagi aku akan bahas seputar UCL dan bagaimana perkembangan klub-klub Italia di Liga Champions musim ini. Tapi tentu saja itu tidak bisa jadi jadi apa ya, komoditas utama, tidak bisa jadi bahasan utama karena ini ngomongin Inter. Yang pertama aku mau bahas dari Balotelli, dia komentar yang sangat positif tentang siapa namanya, si Lautaro Martinez. Lautaro ahead of Lewandowski. Wih gila. Oh sebentar, ini harus dihidupin dulu ya man. Jadi dia bilang ini tidak banyak ada striker yang lebih kuat ini dalam artian bukan yang strong kayak Adama Traore, tapi lebih kuat, lebih hebat maksudnya dibandingkan Lautaro. Bahkan dia menempatkan untuk musim ini Lautaro itu lebih berbahaya dibandingkan Lewandowski. Memang ya kalau dibandingkan Lewandowski sekarang lagi agak melempem juga di Barcelona. Kalau musim lalu ya memang wow, tapi banyak bahkan yang sekarang menyesali karena Lewandowski gajinya gede. Barcelona itu dia lagi pincang secara ekonomi tapi memaksakan sekali. So komentar yang sangat menyejukkan dari Balotelli, kemudian dibarengi dengan komentar dari agennya. Nah, tentang perpanjangan kontrak si Lautaro. Terus terang saja ini belum deal, belum ada hitam di atas putih. Tapi Lautaro sudah ngomong kalau saja bisa besok tanda tangan, besok saya tanda tangan. Dia bilang gitu, Lautaro sendiri bilang gitu. Kemudian agennya juga menegaskan ini adalah deal yang akan membuat semuanya happy. Lautaro ingin memberikan hatinya, jantungnya ya. Kalau heart itu sebenarnya jantung artinya. Ingin memberikan hatinya untuk Inter Milan. Jadi ini tinggal kita ngerti lah ya. Salah satu striker terbaik Eropa, walaupun dia setia dengan Inter, walaupun dia pingin di Inter, tapi tentu saja at the end of the day business is business. Aku juga tidak ternyata mata duitan, enggak. Dia wajar menginginkan gaji yang setara dengan kontribusi dia, dan tugasnya agen ya memastikan bahwa pemain itu dihargai sesuai dengan kontribusinya. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir. Nah, kemudian ada berita menarik tentang pelatih. Kemarin kan aku bilang, Inzaghi peringkat 20 di Eropa dalam pelatih terbaik kan. Mana bisa, masa siapa sih yang lebih bagus dari Inzaghi selain Guardiola? Mungkin Carlo Ancelotti, kemudian ya arguably Spalletti kan. Nah, pada akhirnya pada penghargaan The Best FIFA Men's Coach itu ada 3 finalis, yaitu Spalletti, Inzaghi, dan Guardiola ya. Walaupun kita sama-sama tahu kayaknya yang menang hampir pasti Pep Guardiola karena treble winner. Susah ngalahin treble winner, nggak mungkin kayaknya. Tapi dengan masuk 3 besar, menurutku ini sebuah pengakuan dari Inzaghi yang Inzaghi out. Ini sekarang menjadi bukti bahwa Inzaghi nggak secupu itu gitu loh. Kelasnya Inzaghi itu ada di kelas pelatih terbaik se-Eropa. Tapi kembali lagi aku mengingatkan komentarnya Inzaghi, ini 4 bulan yang sempurna, tapi penilaian judgement itu bisa berubah secepat itu. Kalau besok Inter lawan Lazio, Inter seri, bahkan kalau Inter kalah, dijamin sudah. Inter kalah lawan Sassuolo, seri lawan Bologna aja udah ini Inzaghi mentok. Jadi ya kalau aku sih tetap sebagai lawyernya Zhang, sebagai lawyernya Inzaghi, aku akan tetap belain. Oke, berikutnya ada penyesalan tentang pertandingan kemarin lawan Sociedad. Augusto, seharusnya kami bisa lebih klinis lagi karena nanti aku akan bahas lebih detail. Sebenarnya pertandingan lawan Sociedad itu bisa kita menangkan. Nah, di sini juga menjadi pertanyaan. Kan kita tahu ya,
apakah seorang pelatih itu melakukan taktik dengan benar, dengan betul, itu biasanya kita lihat dari hasil akhir. Nah, sekarang begini, Inter waktu itu rotasi besar-besaran saat lawan Benfica. Ternyata hasilnya seri. Nah, kalau saja Inter menang lawan Sociedad, maka hasil seri itu nggak ada artinya. Kita tetap lolos sebagai juara grup. Tapi yang terjadi adalah ternyata Inter seri juga lawan si Sociedad ini. Padahal tempo hari si Sociedad seri lawan apa musuhnya lagi satu, Benfica. Ya, lawan Benfica. Bukan kan kita yang lawan Benfica, apa lagi satu ya? Benfica, Sociedad, Inter Milan, apa lagi satu? Kok aku lupa. Sorry. Let's see. Kita Salzburg. Sorry. Salzburg ya. Nah, kalau saja waktu itu kita menang lawan Benfica, maka sekarang kita sudah jadi juara grup. So, di poin ini ya udah berarti ada kesalahan di sana. Cuman di satu sisi kita harus akui juga Inter melakukan rotasi besar-besaran saat itu karena Inter tidak mau main-main dengan pertandingan lawan Udinese. Terbukti kita menghancurkan Udinese 4-0. So, di sana ya benar berarti keputusannya kan. Bukan. Kok Udinese? Sorry. Waktu itu kita lawan Napoli. Tapi tetap benar ternyata kita menang 3-0. Nah, kemudian sekarang ternyata Inter gagal menjadi juara grup di penyisihan grup ini. Apakah ini ada kesalahan di Inzaghi? Ya jelas satu kesalahan. Tapi yang kedua, kalau alasannya adalah kita kan ada pertandingan lawan Lazio. Lazio ini kan klub yang besar yang sering menyulitkan Inter. Nah, apakah yang dilakukan Inzaghi itu benar dengan merotasi beberapa pemain? Kan kemarin ada yang komplain, kenapa Thuram belum apa-apa sudah diganti? Harusnya kalau Lautaro duet dengan Thuram itu, yakinlah 90% pasti bisa ngegol. Tapi kan rencana Inzaghi adalah supaya Thuram lebih segar saat menghadapi Lazio. Nah, kalau Inter menang lawan Lazio, berarti benar berarti taktiknya Inzaghi kan. Tapi kalau ternyata kalah lawan Lazio, waduh siap-siap ini kan gitu di kritikus layar kaca. Termasuk aku mungkin. Nggak. Itu yang Augusto. Kenapa Augusto bicara seperti harusnya kami lebih klinis? Nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah aku mau bahas ini dulu. Performa masing-masing pemain Inter Milan ya. Yang menarik itu ada satu yaitu Juan Cuadrado. Kalau aku tidak salah ingat, ini adalah pertama kalinya si Cuadrado main sebagai starter dan dia bermain full 90 menit karena kan sebelumnya selalu ada masalah di ototnya kan, dari tendonitis itu 2 bulan lebih dia absen kan. Nah, yang menarik adalah ada artikel yang sangat bagus dari Sempre Inter, yaitu judulnya Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde ini kalau kawan-kawan tahu dia adalah seorang dokter, profesor lah ya, yang punya 2 kepribadian. Nah, seperti itulah performa Cuadrado. Di babak pertama Cuadrado melempem, tapi di babak kedua dia sangat bagus. Kalau kawan-kawan lihat di sini di SofaScore, Cuadrado itu bermain penuh 90 menit, dia punya 26 passing dengan akurasi 85%. Bahkan jika dibandingkan dengan Di Marco itu hanya 16 passing. Tapi ya kan Di Marco diganti kan. Cuman tetap saja 16 passing dan akurasinya pun melempem 69%. So arguably itu artinya bisa diperdebatkan performanya Cuadrado itu lebih bagus daripada Di Marco. Ingat sekali lagi bisa diperdebatkan. Kalau aku ya susah menilai. Nah, yang menarik adalah ini. Cuadrado terlihat sangat perkasa di sini. Ada dribble attempt 1 berhasil, kemudian ground duel semuanya dia menangkan. 5 ground duel semua dia menangkan. Dia ada 1 clearance, 4 kali dilanggar. Ini statistik yang sangat bagus. Tapi prestasi-prestasi ini hampir semua itu terjadi di babak kedua, karena di babak pertama Cuadrado melempem. Bahkan kalau kawan-kawan lihat secara umum
Aku tunjukin. Di babak pertama itu parah. Di babak pertama, lihat ini, aku biar nggak dibilang asal ngomong. Di babak pertama itu ball possession 33% doang Inter, 67% oleh Sociedad. Tapi kalau kawan-kawan lihat ke bawah, ternyata Inter mencetak 6 peluang sedangkan Sociedad hanya 2 peluang, bahkan 1 on target. Ini yang salah satu yang dibilang Augusto kurang klinis. Ya, kalau kawan-kawan nonton memang Sociedad melakukan pressing yang sangat ketat, sangat wow. Tapi setelah mereka mendapatkan bola, praktis mereka nggak bisa memberi ancaman. Tidak ada shot on target. Si Sommer itu ngopi babak pertama. Nah, ini aku bilang Inter mainnya tidak defensif banget. Bahkan kalau kawan-kawan lihat, ini aku perlihatkan semua. Players average position. Ini kan tidak terlihat ada, kalau Juventus kalian akan lihat banyak numpuk di sini. Dibandingkan dengan Sociedad juga memang mereka lebih aktif karena banyak menguasai bola. Tapi ya permainan Inter itu di sekitar lapangan tengah juga gitu loh. Maksudnya adalah tidak sedefensif seperti Juventus. Buktinya kita sekalinya pegang bola itu sangat berbahaya, ada 6 peluang. Dan terutama aku ingin memuji Hakan Çalhanoğlu. Kalau di sini dikasih nilai jelek, tapi penilaianku berbeda. Hakan sangat menentukan di babak pertama, secara defensif, secara ofensif juga sama. Nah, itu tentang Cuadrado. Yang kedua yang menarik adalah Fratesi. Ini sampai dibikinin apa namanya ini, artikel tersendiri oleh L'interista. Judulnya pas banget, sesuai dengan iniku juga, dengan apa yang aku amati. Lots of energy melimpah tapi little quality, kualitasnya rendah. Kita lihat Fratesi selalu berlari, selalu di mana ada bola dia selalu mendekati, menjadikan dirinya sebagai opsi, bisa dioper lah kan. Ketika bertahan dia cepat sekali pulang ke rumah untuk bertahan. Tapi ya memang harus diakui kelasnya dia itu masih belum kelasnya Barella. Terutama pada ruang yang sempit dia terlihat agak panik. Kemudian umpannya juga beberapa meleset. Ada yang nggak meleset tapi apa ya istilahnya ya, kurang nyambung. Ibaratnya misalnya pemain lagi berlari jugu-jugu ke arah sini, umpan terobosan kan harusnya ditaruh di sini supaya dia tinggal lanjutin lari aja. Tapi ini kadang-kadang lari ke sini umpannya jatuh ke sana sehingga harus belok lagi, dan ini kan agak merusak momentum yang sedang dibangun kayak gitu. Tapi ya seperti yang aku bilang, Fratesi punya talenta. Ini perlu waktu untuk berkembang. Tapi apa yang aku lihat sejauh ini, aku melihat ada peningkatan, konsistensinya mulai terbentuk. At least paling jelek kita bisa akui dia itu lebih bagus daripada Rogolimo karena dia mau lari. Kalau Rogolimo mau jogging, itu pun males-malesan jogging. Nah, kemudian yang paling agak bikin ini sih ya, ini yang bikin aku khawatir. Nih, Alexis Sanchez disebut sebagai pemain terburuk dalam pertandingan lawan Sociedad. Aku cenderung setuju. Walaupun aku ya kayaknya lebih jelek si Arnautovic sih. Arnautovic memang di sini dinilai lebih bagus, tapi itu kan lebih karena Arnautovic itu main saat Sociedad sudah mulai kelelahan. Coba kalau Arnautovic main dari babak pertama belum tentu. Yang ini loh, secara taktik sebenarnya jalan. Thuram digantung di depan sebagai target man, bukan target man sih ya, dikasih umpan terobosan. Thuram bagus, nggak perlu dikomentari karena sudah seperti biasa. Nah, Alexis Sanchez menjalankan taktiknya Inzaghi dengan bagus. Dia sering turun menjemput bola. Masalahnya adalah ketika dia dapat bola, tiba-tiba kreativitasnya mentok, umpannya banyak meleset. Tiba-tiba dia agak toto sudah dikerubungi oleh Sociedad. Kan Sociedad pressingnya ngeri kemarin gitu kan. Jadi dia tidak benar-benar bisa memberikan umpan yang sangat berbahaya. Yang apa ya, Alexis Sanchez itu kan sukanya karena satu dia punya visi, dua dia punya dribble bagus. Dribblenya nggak ada bagus, visinya juga biasa-biasa saja kemarin itu. So, kayaknya Marotta harus memperhitungkan Januari untuk
benar-benar cari striker baru. Taremi ya sudahlah, korbankan duit. Karena ingat seperti yang aku bilang sebelumnya, Lautaro dan si Thuram itu sampai hampir pertengahan musim ini belum pernah cedera. Bagaimana kalau salah satunya cedera? Kayak kemarin Lukaku cedera berapa lama itu? Kemudian siapa lagi? Lautaro belum pernah cedera memang. Aduh, itu sih menurutku. Nah, kemudian ada lagi yang membanggakan, yaitu Jeng. Ini aku ambil dari Interdata. 13 clean sheet di semua kompetisi di musim ini. Tidak ada goalkeeper yang memiliki clean sheet lebih dari Sommer di 5 liga top Eropa. Lawan Monza, lawan Cagliari, lawan Fiorentina, lawan Empoli, lawan Salernitana, lawan Benfica. Kita menang 1-0 itu. Kemudian lawan Torino, lawan Roma, lawan Salzburg, kemudian lawan Frosinone, lawan Napoli. Gila, 3-0 Pak. Siapa yang nyangka Napoli bisa? Kemudian lawan Udinese dan terakhir lawan Sociedad 0-0. Wow. Wow banget, gila. Aduh, aku terus terang dulu ketika Onana ke MU aku cuma berani bilang bahwa dari shot stoppingnya Onana ini ya selevel lah dengan Onana. Tapi dengan penampilan Sommer seperti ini ya aku harus merevisi penilaianku. Shot stoppingnya jauh Pak, beda kelas ini Pak. Tapi ya sekali lagi mungkin juga itu karena koordinasi yang baik dengan lini pertahanan. Karena ya seingatku ketika Onana di Inter shot stoppingnya ya tidak seburuk ketika dia di MU sekarang ini. Nah, ngomong-ngomong, ini ada sesuatu yang menarik ini. Di posting ini ketika aku scroll ke bawah, lihat ini. Nah, ini. Lihat ini. Leo berlari, ini Theo Hernandez. Ya, ada yang komentar ini, blood is not Di Marco. Itu loh 2 lawan 1, gawangnya sudah kosong. Dia bisa umpan ke Leo, dia bisa nembak juga. Aku sempat bilang kalau musim lalu memang Theo Hernandez sepertinya masih di atasnya Di Marco, tapi musim ini tanpa keraguan Di Marco di sini, Theo di sini. Oke, itu ini aja ya, itu intermezzo aja ya. Nah, sekarang kita bahas UCL, oke? Pertandingan grup sudah selesai. Di grup A menjadi juara Bayern dan peringkat 2 ada Copenhagen. Kemudian grup B itu Arsenal dan PSV. Kemudian grup C Real Madrid dan Real Sociedad. Kemudian grup E itu Atletico Madrid dan Lazio. Grup F itu Dortmund dan PSG. Milan sebenarnya comebacknya sangat menarik. Dia bisa mengalahkan Newcastle. Newcastle akhirnya terdampar di juru kunci. Tapi secara mengejutkan PSG bisa meraih hasil imbang dengan Dortmund. Bahkan sebenarnya hampir kalah kayaknya PSG. Aku sempat lihat pertandingan PSG itu, aku baca beritanya bahwa kalau saja di sekitar menit 90-an itu ada pelanggaran kan, itu kalau saja Dortmund diberikan penalti, PSG kalah, bisa jadi Milan lolos ke 16 besar. Bukan bisa jadi, ya pasti lolos, karena kan syaratnya Milan bisa lolos kalau Milan menang dan PSG kalah. Ya ini apakah ada konspirasi atau gimana, aku nggak nonton ya, jadi nggak bisa berkomentar. Kemudian grup G, Manchester City, peringkat 2 ada Leipzig. Kemudian grup H, Barcelona dan Porto. Nah, dari ini aku akan mengurutkan lawan yang paling berat. Nah, paling berat itu menurutku ada 2, yaitu Bayern Munchen dan Real Madrid. Real Madrid dan Bayern Munchen. Secara sejarah kita memang selalu kesulitan kalau bertemu dengan Real Madrid. Nah, kemudian yang sulit, tadi yang paling sulit, sekarang yang sulit itu adalah menurutku Arsenal, kemudian Manchester City. 2 itu yang paling sulit ya. Sebentar, Manchester City lagi menurun sih ya. Ini agak aneh loh. Manchester City di Liga lagi menurun, tapi di UCL
dibabat. Ini kan cuma 5 pertandingan terakhir kelihatan, tapi 6 pertandingan dia babat habis semua. Bahkan pertandingan terakhir dia menang, itu pemain akademinya banyak dimainin. Ini nih aku liatin biar nggak dibilang asal ngomong nih. Mana tuh? Ya mungkin musuhnya Crvena Zvezda, ini aku nggak tahu siapa. Yang jelas kalau kawan-kawan lihat ini siapa ini? Bob Bob Sadino, sorry udah meninggal. Bob Nunes ya bukan Primavera. Hamilton, Phillips biasanya nggak pernah main. Kemudian Luis, aku nggak tahu siapa Luis ini, sorry kalau salah ya. Ortega juga kiper ketiga kayaknya nih. So ya, Manchester City tuh pemain Primavera banyak, tapi dia tetap menang. Ini ngeri. So aku revisi aja deh lagi ya. Yang paling sulit itu sebenarnya 3, Bayern, City dan Real Madrid. Kemudian sulit itu ada Arsenal. Arsenal tuh lagi kuat ini. Sorry aku lupa liatin. Arsenal ini. Kemudian yang sulit itu Atletico Madrid 2. Kemudian Barcelona ya walaupun di Liga nggak terlalu bagus, Lewandowski juga lagi paceklik, tapi tetap aja mereka punya sejarah yang bagus di Liga Champion. Apalagi kalau kita bertemu Barcelona, mereka pasti dendam habis-habisan kan. Musim lalu habis kita tendang dari penyisihan grup. Nah kemudian yang selevel sepertinya ya aku harus bilang mungkin Arsenal, tapi Arsenal kan sudah aku masukin sulit. Dortmund sebenarnya kalau di atas kertas mestinya kita lebih bagus dari Dortmund, tapi mereka satu grup dengan PSG, dengan Milan, dengan Newcastle. Mereka juara, ini jelas nggak boleh diremehkan. Kemudian Barcelona selevel dan sulit. So kalau boleh milih, lawan Sociedad nggak mungkin ya, mungkin lawan Dortmund kalau boleh milih ya. Tapi kayaknya kita kemungkinannya kok feelingku itu kita bisa ketemu Arsenal ini. Aku nggak ngerti kenapa aku. Tapi kita lihat aja nanti kan belum ada undian. Di antara semua tim ini sepertinya yang kemungkinannya kita paling besar ya tentu saja Dortmund. Yang kedua sepertinya antara Atletico Madrid atau Arsenal. Kalau Bayern, memang Bayern habis dibantai sama Frankfurt 5-1, tapi kayaknya tuh cuma mungkin ada rotasi atau gimana, aku biar nggak salah ya. Kita lihat saja nanti. Yang jelas yang namanya Liga Champions itu tidak ada pertandingan mudah. Kalau melihat dari yang sudah Barcelona kemarin sudah juara sangat perkasa di Liga bla 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 bla. Tahu-tahu ke Liga malam Jumat. Di Liga malam Jumat pun mereka gagal juara. Padahal siapa sih di UEFA League itu yang secara skuad lebih bagus dari Barcelona? Nggak ada. Nah itulah, di kompetisi seperti ini kita tidak bisa pakai hitung-hitungan di atas kertas. Dan kalau mau ngomong juara berarti kita harus siap melewati tim manapun juga. Itu menurutku bro. Itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.